kehidupan ini adalah nafas. Oke? Maka tanpa nafas tidak akan ada kehidupan. Nah, sekarang kalau kita dihubungkan dengan Tuhan, ada yang namanya nafas rohman, ya, atau the breath of merciful, ya, bahwa alam semesta ini bergerak, ya. Semua kehidupan ini bergerak, semua alam ini tercipta karena adanya the breath of merciful ataupun nafs rohman. Oke, proses terwujudnya segala sesuatu, proses terciptanya segala sesuatu adalah apa? Oleh nafsur rohman, ya. Ataupun oleh the breath of merciful, oleh napas kasih sayangnya Tuhan. Oke. Nah, kalau Haya atau Hanif ataupun kita semua ingin mengakses daya energi, kekuatan inner power yang ada di dalam diri kita, ya. Bahwa daya kreasi, daya kreatif, daya imajinatif, ide berlian, ya, yang ada dalam diri kita yang masih terpendam, ya. Yang harus kita lakukan apa? Bagaimana kita bisa melatih napas? Bagaimana kita untuk mengaksesnya butuh napas? Yang penting gini, apa sih artinya ruh? Ruh itu ri, artinya angin, ya. Dalam napas ada angin. Gini, ketika kita bernapas, tarik napas ke dalam, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, itu kan keluar masuknya napas, itu adalah ruh. Nah, ada dalam sebuah penelitian bahwa ketika kita bernapas, ternyata bunyi napas kita itu Allah, Allah. Bunyi napas kita itu, kalau kita fokus, kalau kita perhatikan, Allah, Allah. Gitu. Jadi tarik keluar masuknya napas ini adalah ruh, ya, gitu. Jadi termasuk untuk mengakses level energi kita yang harmoni itu butuh napas, ya. Jadi kehidupan ini adalah napas. Tanpa napas tidak akan ada kehidupan termasuk kita, ya. Bahwa inner power yang ada dalam diri kita yang terpendam tidak akan keluar tanpa kita mengkontemplasikannya. Supaya kita bisa berkontemplasi, maka butuh bagaimana kita melatih nafas. Tuhan itu ataupun the breath of merciful itu awal titik, ya. Kemudian berputar, membesar sampai terciptalah alam semesta ini. Termasuk kesadaran kita awalnya titik, ya. Kita bernapas dengan kesadaran terdalam yang awalnya napas kita itu satu titik, kemudian membesar, setelah membesar itulah yang akan menjadi sebuah daya kreasi. Ketika daya kreasi kita aktif, ketika daya imajinasi kita aktif, maka kita akan menghasilkan sebuah ide berlian, ya. Kita akan bisa menangkap semua peluang yang ada di semesta ini. Dengan demikian maka seluruh alam semesta ini adalah kasih sayang. Jika kita hidup di alam semesta ini adalah kita hidup dalam rangkulan kasih sayangnya. Jadi orang yang sudah realize coach ataupun orang yang sudah menjadi kesadaran diri sendiri, maka dia pun akan memiliki nafsu rohman, ya, akan memiliki nafsu rohman, the breath of mercy. Jadi setiap napas kita itu akan menjadi the breath of mercy. Sementara setiap the breath of merciful akan menciptakan sebuah karya, oke, akan menjadi sebuah knowledge, dan knowledge-nya pun bukan pengetahuan yang mati tapi hidup. Be confident, ya. Ya. Nah, jadi
Hari ini kita tuh masih membahas mengenai reality, scientific, dan spiritual. Nah, aku mau menjelaskan mengenai sedikit review mengenai yang materi minggu lalu. Jadi mengenai melatih kesadaran. Jadi kesadaran itu dia identik dengan nafas. Bahkan kehidupan kita ini bisa dibilang adalah nafas. Gitu. Kita tidak bisa hidup tanpa nafas. Nah, jadi bagaimana kita melatih nafas itu sangat penting bagi kita untuk untuk mencapai si kesadaran gitu. Nah, bahkan nafas yang sudah terlatih lama-kelamaan akan membesar dan menjadi daya kreasi. Dan daya kreasi inilah yang akan menghasilkan ide-ide brilian gitu. Jadi orang yang sudah sadar itu nafasnya adalah the breath of merciful, dan the breath of merciful ini akan menjadi knowledge dan juga karya. Terus di slide pertama itu ada suatu simbol. Nah, simbol ini bernama relasi tripatrik. Unsur-unsurnya itu ada metakosmos, makrokosmos, dan mikrokosmos. Nah, mereka ini merupakan aliran energi atau simbol kesadaran. Bagaimana metakosmos itu menyadari makrokosmos dan makrokosmos menyadari mikrokosmos, begitu terus berputar. Nah, ini merupakan simbol aliran bahwa alam semesta ini utuh dan betapa kesadaran manusianya itu sangat mempengaruhi alam semesta. Contohnya itu ketika semakin banyak orang-orang yang sadar, yang self-realization, maka semesta ini akan semakin harmonis. Sebaliknya, ketika semakin banyak orang-orang yang ignorant, maka semesta akan menjadi semakin chaos. Gitu. Nah, terus di sini di tengah ada yang namanya the logos. The logos yang created itu contohnya seperti nabi, para wali, dan sang guru. Pokoknya mereka ini merupakan wakil Tuhan di bumi. Jadi mereka ini merupakan penghubung antara manusia dan Tuhan. Di sini ada yang namanya the reality dan the truth. Nah, the truth ini kaitannya dengan intelek, sedangkan the spirit atau ruh kita. Nah, di poin pertama ini ada faith atau iman, hadirnya pengetahuan atau cahaya sebagai sebuah refleksi, cermin dari realitas sebenarnya. Nah, jadi orang-orang yang beriman itu dia akan selalu merasa aman, dan segala rahasia di dunia ini tuh akan unveiled di depan matanya gitu. Jadi dia ini sudah menyatu dengan the ultimate reality. Jadi the ultimate truth ini it is near you, closer than you are to yourself, but still you go on missing it, and you have been missing it for millions of lives. Nah, jadi the ultimate truth ini sangat dekat dengan diri kita, bahkan lebih dekat dari diri kita sendiri. Nah, namun manusia itu seringkali melupakan the ultimate truth ini. Dan selama jutaan tahun itu kita telah missing, karena kita tuh telah ignorant terhadap the ultimate truth. Padahal the ultimate truth ini tuh ada di dalam diri kita. Nah, kenapa manusia itu banyak yang ignorant terhadap ultimate truth ini adalah karena kebanyakan dari kita itu masih menggunakan kesadaran mental, di mana kesadaran mental itu, di mana pikiran itu tidak dapat mencerna hal ini. Karena kesadaran mental itu dalam melihat sesuatu dia memerlukan jarak dan ruang. Itu padahal hal itu tidak ada. Jadi the ultimate truth ini bagaikan ombak dan lautan, bagaikan ikan dan the ocean. Mereka ini bukan merupakan sesuatu hal yang terpisah, namun mereka ini adalah satu, walaupun berbeda. Gitu. Jadi we exist together. Nah, jadi di sebelah kanan ini ada golongan orang-orang yang menganggap bahwa Tuhan dan the truth itu sebagai myth, dogma, dan doktrin. Jadi bukan sesuatu yang dialami secara langsung. Jadi mereka tidak mengalami direct experience terhadap Tuhan dan the truth ini. Namun the divine itu adalah orang-orang yang merasakan pengalamannya langsung atau mengalami direct experience. Hal ini berkaitan dengan belief. Nah, belief itu adalah sesuatu yang
sesuatu yang bisa menjadi deception atau tipuan. Sesuatu yang membuat kita merasa berpengetahuan luas tanpa menyadarinya. It gives you a feeling of knowledge without any experience of it. Jadi tanpa kita mengalami hal tersebut, belief atau kepercayaan itu sudah kayak menjustifikasi gitu bahwa kita tuh memiliki pengetahuan akan hal itu walaupun kita belum pernah mengalami secara langsung hal itu. Nah, if you believe, you stop seeking. If you believe you have already taken it for granted, belief becomes a barrier. It gives you a false assurance that you have known, but that is all you have got. Jadi ketika kita memiliki kepercayaan, ketika kita sudah memutuskan untuk percaya terhadap sesuatu, kita tuh berhenti mencari sesuatu tersebut. Dan kita tuh udah menyepelekan hal itu. Jadi kepercayaan itu menjadi penghalang bagi kita, justru menjadi penghalang dan seakan-akan memberikan asuransi bahwa kita sudah mengetahui segalanya, padahal yang kepercayaan itu hanya satu-satunya hal yang kita punya. Nah, di slide keempat ini kita tuh perlu menyadari bahwa kita tidak bisa memposisikan Tuhan sebagai objek. God cannot be an object of any search. He remains the subjectively. Jadi ketika kita sudah melampaui subjektivitas partikular, maka kita sudah tidak ada form and name lagi. Kita sudah menjadi universal subject. Gitu. Dan kita tuh menjadi refleksi Tuhan yang relatif. Jadi kenapa kita tidak bisa memposisikan Tuhan sebagai objek? Karena Tuhan itu adalah seluruh keberadaan. Jadi Tuhan itu bagaikan samudra yang mengelilingi kita. Nah, oleh karena itu sesaat pun kita jangan sampai melupakannya. Di awal-awal itu akan terasa sulit, akan terasa ada effort, namun lama-kelamaan kita akan menjadi satu dengan God. Hal itu akan menjadi effortless. Dan jangan pula kita memposisikan universal knowledge, ultimate reality, dan the truth sebagai objek. Karena itu hanya akan menjadi penghalang bagi kita untuk merasakan immediate experience. Jadi apapun yang akan terjadi di masa jadi ketika kita memposisikan hal-hal tersebut sebagai objek, itu akan menghalangi kita untuk mengalami direct experience. Nah, ini seringkali tidak kita sadari, makanya kita sering merasa gelisah, cemas, dan tegang. Kita tuh khawatir akan masa depan. Padahal seperti contohnya kita mempunyai mimpi-mimpi besar, dan kita khawatir akan hal itu di masa depan, apakah akan tercapai, di masa depan kita akan seperti apa. Namun secara kesadaran, big dream ini justru sedang terjadi saat ini atau bahkan sudah terjadi. Ketika kita sudah menyadari dan memahami dan mentransformasikan konsep ini, kita akan menjadi lebih rileks dan hati. Dan kita tidak akan lagi dikelilingi oleh perasaan-perasaan khawatir, gelisah, cemas akan masa depan. Seperti itu. Karena ketika kita khawatir dan cemas, malah sedangkan universal knowledge, ultimate reality, dan the truth, setiap momen itu sebenarnya sedang melintasi kita. Hanya karena kita ignorant, maka kita menjadi tidak sadar. The divine is here and now. This very moment, God is happening to you because you cannot be without Him. Way no seeking. Jadi kita seringkali merasa seperti kita tuh sedang mencari Tuhan. Padahal di sini disebutkan bahwa semakin banyak kita mencari, maka semakin kita akan banyak kehilangan. Nah, yang harus kita sadari itu bahwa Tuhan tuh ada di here and now. Dia ada di detik ini, di saat ini, dan bahkan dia tuh ada di dalam diri kita sendiri, lebih dekat dari urat nadi kita sendiri. Jadi itulah pentingnya meditasi. Saat setiap detik itu menyadari kesadaran, menyadari keberadaan Tuhan. Dan kita tidak sebaiknya bermeditasi dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu, untuk mencapai sesuatu, karena meditasi itu adalah tujuan itu sendiri.
Jadi meditasi itu bukan apa ya, maksudnya meditasi itu bukan suatu sarana untuk menuju sesuatu, tapi dia adalah end itu sendiri, tapi dia adalah tujuan itu sendiri. Jadi ketika kita bermeditasi, kita tidak bisa memaksakan diri kita. Yang kita perlu lakukan hanyalah kita relax dan sadar. Jadi di poin ketiga itu kesimpulan akhir, God is life, God is udah. Oke, terima kasih Haya banyak dan menyampaikannya. Alhamdulillah di Robbil